Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dari Universitas Tamakaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk mempresentasikan materi tentang konsep dasar sistem dan informasi yang diampu oleh dosen Muhammad Agus Askom MM. Baik, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian konsep dasar sistem dan informasi. Pengertian konsep dasar sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses masukan atau input yang ditujukan pada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran atau output yang diinginkan. Sedangkan pengertian konsep dasar informasi adalah informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi perusahaan. Baik, yang berikutnya yaitu pengertian konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi merupakan kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat manusia yang akan mengolah data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut. Materi yang kedua atau pembahasan yang kedua yaitu konsep dasar sistem terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu elemen-elemen sistem. Adapun elemen-elemen yang terdapat dalam sistem meliputi tujuan sistem, batasan sistem, kontrol, input, proses, output, dan umpan balik. Lalu yang kedua yaitu klarifikasi sistem. Klarifikasi sistem dari berbagai sudut pandang dapat diklarifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang tidak dapat dilihat secara mata biasa, dan biasanya sistem ini berupa pemikiran, ide-ide. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang dapat dilihat secara mata biasa dan biasanya sering digunakan oleh manusia. Yang kedua yaitu sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi karena pengaruh alam. Sedangkan sistem buatan merupakan sistem yang dirancang dan dibuat oleh manusia. Lalu yang ketiga yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup yaitu sistem yang tidak berhubungan dengan bagian luar sistem. Sedangkan yang terbuka merupakan sistem yang terhubung dengan bagian luar sistem. Baik, poin yang ketiga yaitu dari konsep dasar sistem yaitu analisis sistem. Untuk mencapai tujuan dari suatu sistem yang dibuat, maka dibutuhkan 3 perangkat atau alat bantu yang dapat meningkatkan kinerja dari sebuah sistem, sehingga tujuan sistem tersebut dapat dicapai. 3 perangkat tersebut meliputi yang pertama yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat manusia. Kita melangkah ke pembahasan yang ketiga atau materi yang ketiga, yaitu konsep dasar informasi. Yang pertama dari konsep dasar informasi yaitu pengolahan data. Pengolahan data adalah waktu yang digunakan untuk menggambarkan perubahan bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan. Yang kedua dari konsep dasar informasi yaitu siklus informasi. Siklus informasi itu data yang masih merupakan bahan mentah
Apabila tidak diolah, maka data tersebut tidak akan berguna. Lalu yang ketiga yaitu kualitas informasi. Kualitas informasi ini tergantung dari 3 hal, yaitu dominan keakurat, ketepatan waktu dari informasi, dan relevan. Dan yang terakhir atau yang keempat dari konsep dasar informasi, yaitu informasi dan tingkat manajemen. Berdasarkan tingkat manajemen, informasi dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaannya, yaitu yang pertama, informasi strategis yang digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang. Lalu yang kedua yaitu informasi taktis yang digunakan untuk mengambil keputusan jangka menengah, mencakup informasi tren penjualan yang dapat dipakai untuk menyusun rencana-rencana penjualan. Lalu yang ketiga yaitu informasi teknis. Informasi teknis yang digunakan untuk keperluan operasional sehari-hari, informasi penyediaan stok, retur penjualan, dan laporan kas harian. Pembahasan berikutnya atau materi yang keempat yaitu konsep dasar sistem informasi. Konsep dasar sistem informasi yang pertama yaitu komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi adalah untuk mendukung lancarnya suatu sistem informasi dan dibutuhkan beberapa komponen yang fungsinya sangat vital dalam sistem informasi. Komponen-komponen sistem informasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu input, yang kedua output, yang ketiga proses, yang keempat teknologi, yang kelima basis data, dan yang terakhir atau yang keenam kendali. Lalu yang kedua yaitu manfaat sistem informasi. Adapun manfaat sistem informasi yang pertama, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Yang kedua yaitu bank. Bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah atau mencek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening, koran, dan transaksi yang terjadi. Lalu manfaatnya yang ketiga atau yang terakhir yaitu perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan penyediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan barang yang tersedia. Lalu yang ketiga dari konsep dasar sistem informasi adalah pemakaian sistem informasi. Sebagian besar sistem informasi berdasarkan komputer terdapat dalam suatu organisasi. Dalam berbagai jenis anggota organisasi adalah pemakai informasi yang dihasilkan sistem tersebut, termasuk manajer yang bertanggung jawab atas pengalokasian sumber daya untuk pengembangan. Konsep dasar sistem informasi yang keempat yaitu sumber daya sistem informasi. Sumber daya sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dari aliran informasi. Lalu yang kelima yaitu peranan sistem informasi dalam bisnis. Ada 3 hal yaitu mendukung operasi bisnis, mendukung peranan pengambilan keputusan manajerial, dan yang terakhir meraih keuntungan strategi. Lalu yang terakhir atau yang keenam dari konsep dasar sistem informasi adalah jenis-jenis sistem informasi. Jenis-jenis yang pertama yaitu Routine Processing System. Yang kedua yaitu Decision Support System. Yang ketiga yaitu Glacial Management System Informasi. Yang keempat Real-Time Informasi System.
Yang kelima yaitu Distributed Data Processing System. Dan yang terakhir adalah Transaction Processing System. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.